Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini kita tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita mempunyai topik menarik mengenai sebuah satelit alami bumi. Objek tersebut adalah bulan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana bulan dapat terbentuk dan bagaimana posisi relatifnya. Seperti biasa, mari kita masuk ke pembahasan. Terdapat beberapa teori tentang bagaimana bulan terbentuk, namun teori yang paling diterima oleh para ilmuwan yaitu teori giant impact atau tabrakan besar. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, ketika tata surya masih sangat muda terbentuk, bumi masih dalam tahap pembentukan. Pada waktu itu, bumi dikelilingi oleh beberapa benda besar seperti planetesimal dan protoplanet yang masih berputar mengelilingi bumi tanpa arah. Sekitar 100 juta tahun setelah terbentuk, salah satu objek yang lebih besar sekitar ukuran planet Mars menabrak bumi dengan sangat hebat. Tabrakan ini menghasilkan ledakan yang sangat besar dan memicu terbentuknya bulan. Bulan terbentuk dari materi-materi yang terlempar dari bumi dan objek yang menabrak bumi tersebut dan menjadikan dia mendapatkan gravitasi yang konstan, maka terbentuklah bulan yang kita dapat lihat saat ini. Teori ini didukung oleh banyak bukti geologis dan astronomis, termasuk komposisi kimia dan isotopik bulan yang sangat mirip dengan bumi, serta pola orbit bulan dan rotasi bumi yang saling terkait. Setelah bulan terbentuk dan berotasi dengan pola yang konstan terhadap bumi, maka terdapat beberapa fase bulan yang tampak di tiap belahan bumi. Secara umum, posisi relatif bulan terhadap bumi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung pada fase bulan tersebut. Berikut adalah beberapa posisi relatif bulan terhadap bumi yang umum. Simulasi tersebut menunjukkan bahwa posisi relatif bulan terhadap bumi menentukan bentuk yang terefleksi terhadap bumi, yaitu pola cahaya yang dipantulkan oleh bulan terhadap bumi. Dari ilustrasi berikut, kita dapat lebih memahami bagaimana proses bumi mengelilingi matahari dan proses bulan mengelilingi bumi. Konjungsi bulan dan matahari merupakan peristiwa di mana bulan dan matahari berada pada bujur atau tempat yang sama. Hal tersebut dapat membuat sesuatu hal, yaitu terjadinya gerhana matahari ataupun adanya bulan baru. Pengaruh fase bulan terhadap pasang surut air laut dihasilkan oleh posisi bulan yang dekat dengan bumi ataupun berjauhan dengan bumi. Fase bulan berubah-ubah dalam setiap periodenya, yaitu dalam kurun waktu 29,5 hari. Sedangkan ketika bulan dan matahari berada pada sudut 90 derajat, maka efek gravitasi dari kedua benda ini saling menyeimbangkan dan menyebabkan air laut menjadi surut. Kondisi tersebut seringkali disebut oleh beberapa orang sebagai pasang dan surut.
dan terjadi 2 kali dalam setiap siklus bulan. Pada fase bulan purnama dan bulan baru, pasang air laut mencapai tinggi yang maksimum, sedangkan pada fase bulan separuh, air laut mencapai tinggi minimum. Dalam jangka panjang, perubahan fase terbulan tersebut dapat mempengaruhi pola pasang surut air laut secara periode tiap tahun, yang dikenal dengan pasang surut musim. Hal ini terjadi karena posisi bulan dan matahari relatif terhadap bumi juga berubah seiring perjalanan waktu. Oke, kurang lebih itu tadi adalah proses bagaimana bulan dapat terbentuk atau tercipta dan juga beberapa fasenya. Tentunya, apa yang saya sampaikan hari ini adalah berdasarkan riset dari banyak data yang kita kumpulkan. Semua data sudah kita rangkum dan sederhanakan agar kalian dapat lebih mudah untuk memahami ke depannya. Masih akan banyak lagi pembahasan mengenai hasil penelitian saintis yang akan kita sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah simak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan manfaat sekaligus hiburan buat kalian semua. Seperti biasa, sebelum meninggalkan video ini, saya selalu berharap kepada kalian untuk mengambil sisi positif pada pembahasan dan tentunya harus dibarengi juga dengan pikiran yang positif. Sekian, terima kasih.